Pak Adit, kita tahu OJK tuh tengah merancang ketentuan yang mengatur influencer keuangan. Ini menarik Pak, apa tujuannya? Pertama, lalu seberapa urgent sebenarnya hal ini untuk diatur? Mengapa sampai tercipta wacana atau regulasi ini, begitu Pak? Ya, jadi aturan tentang influencer itu diatur di dalam POJK 13 tahun 2025. Oke. Jadi memang kalau kita lihat dari latar belakangnya adalah kita lebih mengarah kepada perlindungan kepada investor, Mbak Safia. Ya, artinya kita harus memberikan perlindungan bahwa kepada investor bahwa informasi-informasi yang diperoleh itu memang suatu informasi yang kredibel, diberikan oleh orang yang kredibel sehingga dia mempunyai pemahaman yang baik terhadap investasinya. Apakah sebelumnya OJK pernah melihat influencer keuangan yang memiliki informasi tidak valid atau seperti apa sampai akhirnya dalam beberapa kesempatan kita menemukan hal tersebut sehingga kita lebih sifatnya kita preventif, lebih proaktif sehingga di dalam POJK tersebut kita secara eksplisit mengatakan bahwa dua hal yang jadi POJK 13 2025 itu adalah POJK tentang tata kelola dan pengendalian intern dan perilaku perusahaan efek yang menjalankan fungsi sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek. Di situ diatur bahwa kalau misalnya dia ada kerjasama dengan influencer, kalau dia influencer itu sifatnya melakukan kegiatan untuk menarik publik untuk menjadi nasabahnya, dia harus mempunyai izin sebagai wakil. Tapi kalau seandainya dia mempunyai nuansa atau ajakan-ajakan untuk melakukan investasi pada saham tertentu dengan menunjukkan bahwa ini loh kelebihan, inilah kekurangan saham, dia harus dapat izin sebagai pengelola investasi. Nah ini kita meminta kepada perusahaan efek tersebut agar hal ini agar diperhatikan. Sehingga influencer itu benar-benar terjaga kemampuan dan pemahamannya terhadap apa yang disampaikan kepada publik. Dari OJK sendiri, apakah ada pesan tersendiri Pak untuk pelaku pasar, investor retail, mungkin pemirsa CNBC Indonesia juga Pak yang memang sangat aktif berinvestasi di pasar keuangan Indonesia, equity dan lain-lainnya. Regulasi-regulasi apa juga yang akan selalu dikerahkan ISG untuk perlindungan konsumer, perlindungan investor, dan lain-lain. Dan bagaimana juga Anda melihat arahan OJK terhadap para stakeholder pasar modal agar terus dapat mengembangkan pasar modal Indonesia, meningkatkan jumlah emiten, dan juga memperluas jumlah investor pasar modal ke depannya. Ya, tadi sudah kami sampaikan bahwa kita meningkatkan jumlah investor itu melalui SCPMT, ya, sosialisasi edukasi pasar modal. Kita juga ada task force untuk pengelolaan investasi, ya, itu tujuannya memang untuk memperluas basis investor, ya. Nah, kita tahu banyak produk-produk baru, ya, kemudian yang produk-produk baru sekarang ada namanya ETF Gold, ETF Gold, ya. Nah, ETF itu kan secara umum adalah unit-unit reksadananya itu bisa dijual belikan di bursa. Nah, cuma sekarang kita memperkenalkan underlying dari reksadana tersebut adalah gold kan, yang tentunya disimpan atau di manage oleh Bank Belian yang dapat izin dari OJK. Nah, tentunya ini sesuatu yang harus kita galakkan, ya, kegiatan kita untuk melakukan sosialisasi dan edukasi supaya produk-produk yang baik yang konvensional maupun yang baru-baru ini tersalurkan, terinformasikan kepada publik. Dan publik tidak salah masuk. Gitu ya. Komitmen yang ada untuk OJK untuk terus memperkuat ya Pak ya pasar modal yang ada di Indonesia. Kita harapkan semester 2 ini benar ya Pak ya. Mudah-mudahan. Sesuai dengan sentimen-sentimen yang ada dari global menjadi momentum yang baik untuk pasar keuangan Indonesia, untuk IHSG, untuk emiten-emiten yang ada dan lain-lainnya semakin dalam pasar keuangan, beragam jumlah emiten dan juga memperluas jumlah investor pasar modal yang ada. Baik.